وإلى حضرتنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca Al-Fatihah lagi. Kalau beberapa bulan yang lalu kita sama-sama selalu membacakan Fatihah buat saudara-saudara kita yang berada di Palestina, rasanya kejauhan. Kita sekarang baca Fatihah untuk yang ada di negara kita, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh. Rasanya perlu doa kita juga, mudah-mudahan mereka di sana yang terkena musibah segera pulih, dan mudah-mudahan juga yang memang Allah tentukan dia harus dipanggil dalam musibah itu, dia diberikan akhir hayat yang syahid. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu lagi, rasanya masih kurang kalau hari ini kita sama-sama duduk di majelis ini. Kita doakan orang-orang tua kita. Mungkin takutnya kita lupa. Dari kemarin nggak mendoakan mereka. Kadang-kadang perintah tinggal perintah, anjuran tinggal anjuran, tapi kadang-kadang karena kesibukan aktivitas kita masing-masing, kita lupa sama bapak dan ibu kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Kalau di Kulon, di daerah Kulon sebelah barat, di mana mungkin di daerah Serang atau apa gitu, kalau orang yang udah nggak ada dibawain sekul karo, apa yang masih ada punya ibu bapak masih hidup, dibawakan sekul karo iwak. Paham? Itu kan bahasa Inggris ya, sekul karo iwak. Ada sekulnya, soal bahasa Inggris sekul itu. Iya, sekul karo iwak. Kalau yang masih ada dibawain sekul karo iwak, nasi sama ikan. Kalau yang sudah tidak ada dibawain kul huwa Allah wa ahad. Ya, kita kirimkan buat orang-orang tua kita, minimal kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini Allah memberikan pahala barokah bagi kita dan maghfirah bagi mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bitamami risalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده صلاة وسلاما على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وموالاه أما بعد أوصيكم بتقوى الله ittaqullaha bisyukrin ni'mati wal ibadah. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pengurus masjid atau DKM Al-Istiqomah, khususnya pimpinan DKM Bapak Haji Amud, takut salah antara Haji Mahmud. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, amin. Karena memimpin masjid itu bukan hal yang mudah, Pak. Kalau Bapak yang belum merasakan jadi DKM, nganggapnya remeh-remeh aja. Padahal yang udah DKM itu jangankan salah, bener aja salah. Gara-gara jadwal jadi salah DKM itu. Emang begitu kali kalau calon surga hidupnya seperti itu, amin. Saya kebetulan DKM di rumah, bahkan ada beberapa masjid yang saya pegang, ada yang saya sebagai ketua yayasan masjid, pembina masjid, DKM masjid, KUA lain itu mau tugas negara. Kalau KUA mah digaji haji, tapi kalau DKM itu bedanya. Para kiai dan ibu nyai yang saya muliakan, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatunya. Beliau saya al-kiram Pak Ustaz Nur Zain Effendi, alhamdulillah wasilah beliau di musola ketemu, habis ngegambrengin, habis ngejar-ngejar janur. Saya kerjaan KUA kan ngerjain janur, mudak janur. Pak Ustaz Mahmud, Pak Ustaz Syarif dan yang lainnya, para asatizah dan ustadzat. Asatizah itu jama dari ustad, kalau ustadzah jamanya ustadzat. Guru-guru kita semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak haji dan ibu hajah, bapak-bapak aparat setempat yang hadir, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah di rumah, ya mudah-mudahan sehat, amin. Jangan di rumah nanti meriang ya, karena lurahnya juga sahabat saya. Kemudian yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara yang jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini wajib kita bersyukur kepada Allah. Nikmatani maghbudun indan nas, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Apa itu? Yang pertama as-sihhatu, sehat. Yang kedua al-farahu, sempat. Ini dua nikmat yang sering kita abaikan, kita lalaikan, kita sepelekan. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Hari ini, pagi ini Allah memberikan dua nikmat itu berharga sekali bagi kita.
sehingga kita bisa hadir ke tempat ini lantaran karunia dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia dan inayah Allah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah berada di tempat ini. Benar? Ada orang yang sehat tapi tidak sempat. Ada yang sempat tapi tidak sehat. Ada yang sempat waktunya, sehat badannya, kantongnya sakit. Ada orang yang gara-gara kantong sakit malas ibadah. Karena pikiran manusia apa? Duniawi. Itu. Orang mah kayak Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Nabi yang miskin, punya kain satu, sarung satu, habis sholat buru-buru pulang. Kata Rasul, Sa'labah, "Lain, mau kemana?" "Pulang ya Rasulullah." "Kenapa buru-buru pulang? Kenapa Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam?" Kata Sa'labah, "Sarungnya ditunggu istri saya ya Rasul." Rasul nggak tega. Dan setiap ucapan Rasul itu makbul kan? Pasti makbul. Setiap apa yang diucapkan itu merupakan sabdanya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan menjadi wahyu. Bukan hanya sekedar sabda. Udah kalau gitu besok saya kasih kambing. Kamu urus biar kamu bisa beli kain banyak. Kambing dikasih, betina sama jantan, kambing berkembang jadi banyak, Sa'labah jadi kaya, lupa. Ya, Sa'labah malah lupa. Dikasih kekayaan malah. Jadi makanya tidak ada alasan orang miskin atau kaya. Dia memiliki kesempurnaan ekonomi, kemapanan ekonomi atau tidak, tergantung keimanan kepada Allah. Kalau ada orang kaya yang beribadah, Allah suka. Tetapi kalau ada orang yang susah beribadah, Allah lebih suka. Ada alasan kan? Lantaran nggak punya uang. Oh, nggak punya uang, saya malu nggak sedekah. Ya bukan begitu pikirannya. Orang-orang sedekah 100.000 di kotak Al-Istiqomah, ya nggak apa-apa. Kita punya 1.000, ya itu aja yang 1.000 yang kita punya. Kalau logam malu, bungkus sama koran biar nggak bunyi. Ya kalau Jumatan kan letok gitu. Bungkus sama koran, siasati, kan nggak meletok. Atau nggak punya sekali, jangankan 100.000, 1.000 pun tidak punya. Udah kata Nabi, senyum jadi sedekah. Ibu nggak punya bapak, udah senyum aja banyakin. Kemana-mana nyengir, kayak gitu. Smiling, ya. Jangan kemana-mana senyum. Ya paling orang bilang, ya istri Pak Abdullah udah gila. Atabassumu sadaqatan. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan dua nikmat itu, nikmat sehat, nikmat sembuh. Kadang-kadang kita lalaikan, kita lupakan. Satu contoh misalnya orang diberikan sakit 1 minggu. Sakit 1 minggu dia mengeluh. Tapi sehat 1 tahun, dia tidak pikirkan, tidak syukuri. Berapa minggu setahun? 48 minggu 1 tahun itu. Selama 48 minggu dia diberikan sehat, dia tidak pernah syukuri. Begitu dia dikasih sakit 1 minggu, dia mengeluh. Itulah manusia halu'a wa jazua. Kerjaannya tukang berkeluh kesah. Pikirin aja coba, dikasih sehat setahun, gak pernah dia berpikir bersyukur.
dia beribadah, sedekah, apa gitu. Padahal mungkin kalau dia sedekah di masjid, jadi Ustaz Nurjan nganjurin kalau punya kelebihan uang buat apa namanya hari Minggu, Ahad berkah gitu ya, bikin uduk yang enak katanya uduknya gitu, biar tambah berkah. Kan filosofinya begini Bapak Ibu, filosofi mendasarnya orang yang dermawan banyak yang ngedoain, orang yang pelit banyak yang nyumpahin. Benar? Benar. Itu mah ajaran Nabi, nggak usah disurvei tentang zaman survei. Tapi kalau memang ibu kebetulan udah bikin uduk, bikin apa buat Jumat apa namanya Ahad berkah ini ke Masjid Istiqomah, jangan pakai status. Pakai status. Uduk di meja, uduk bro buat di masjid. Takutnya Allah salah nilai, jadi riya. Mendingan umpetin aja kalau gitu, kasih mentahnya aja Ustaz Nurjan. Gak usah banyak-banyak, 1 juta juga cukup. Jadi orang yang dermawan banyak yang ngedoain, orang yang pelit banyak yang numpahin. Contoh dah yang logis begini, ibu punya pohon mangga di depan rumah, di halaman berbuah banyak. Sama tetangga sering memberikan, kalau udah matang, udah tua. Mbak, teteh, ibu, ini saya punya mangga, nyobain. Dimakan mangganya, enak, manis. Kalau sering membagi itu, nanti dilindungi sama Allah. Malaikat datang ngelindungin. Ada orang mau ngambil mangganya, mau kemana kamu? Ngambil mangga? Jangan. Dia mau orang baik. Ibu juga sering dikasih, minta juga kamu dikasih, jangan diambil. Gitu kata tetangganya. Tapi kalau orang pelit yang nggak pernah ngasih tetangga, begitu ada yang mencuri, apa kata? Ayo, ambil aja, bawain karung. Pelit dia mah. Benar kalau as-shadaqatu tatba'ul bala, yang namanya sedekah bisa mencegah bencana, benar itu. Buktinya seperti itu. Kalau orang pelit, udah. Tapi kalau ibu dermawan, baik pada tetangga, akur, rukun, gitu kan. Saling memberi, Masya Allah indah, Allah melindungi pasti. Makanya jangan pelit, koret nentet, pantat kuning, butut gasir. Banyak banget istilahnya tuh. Orang pelit makan kalau di kita mah di Cempaka Putih, koret nentet, pantat kuning, buntut gasiran, orang pelit tuh. Gelarnya nggak ada yang bagus. Kali gitu doktorandus, master enggak. Pantat kuning, buntut garis. Kalau orang Betawi. Salawat beserta salam kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat, kerabat, dan insya Allah telah kita tercatat sebagai hamba dan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal. Syafaat itu tidak mudah, karena kalau orang yang sudah mendapatkan syafaat, dia pasti masuk surga. Amin ya Rabbal. Syafaat itu kayak surga. Sedangkan surga tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita angan-angankan. Kenapa kata Nabi? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Yang namanya surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa digetarkan di dalam hati. Karena itu sungguh rahasia, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah datang ke surga. Nabi-nabi yang lain juga tidak ada ceritanya. Kalau Nabi Adam cuma ngeliatin, kalau dia ke kiri ngeliatin anak-anaknya lagi diseksa, kalau di kanan dia lihat anak-anaknya sedang berbahagia. Itu Nabi Adam.
Tapi Nabi Muhammad diizinkan masuk ke surga. Karena memang lebih dari 300 Rasul yang diutus, dipilih-pilih lagi menjadi 25, dipilih lagi menjadi 5, yang namanya ulul azmi, dipilih lagi jadi 1. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya kunci syafaat? Kunci syafaat pertama, membaca salawat pada Nabi. Sering mengucapkan salawat. Kalau Bapak tidak sempat bersalawat kayak ibu-ibu setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Bapak-bapak cukup mengerjakan sholat 5 kali. Pasti membaca salawat. Ya kan? Gampang. Kalau tidak mau meninggalkan salawat, kerjakan sholat. Karena asal kata dari salawat adalah sholat. Sholatun, sholatani, sholawat. Gitu. Jadi kalau orang sudah sholat, pasti dia membaca salawat. Kalau yang namanya dibaca oleh ibu-ibu dengan lagu-lagu, itu bisa jadi disebut qasidah, bisa disebut burdah, ya, bisa disebut al-ghina, nyanyian. Salawat dinyanyikan boleh. Kalau salawat mah asal 2 yang tidak boleh dinyanyikan, Quran sama azan, jangan dinyanyikan. Quran mentang-mentang orang Jawa pakai gaya Jawa nggak bagus. Neng tawa lintang cahayu. Bapak ada yang tahu lagu ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan nggak pantas. Ini ngaji apa campur sari? Gak bisa kalau Quran dilagu dengan cara seperti itu. Atau yang ibu dari bapak dari Padang, dari mana, dari Makassar, pakai lagu daerah, nggak bisa. Ya baca Quran itu seperti Ustadz tadi, imam kita baca. Dia punya pakam sendiri, punya lagu sendiri. Tapi kalau lagu, ibu Korea, ya jangan pakai lagu-lagu yang qiraat sab'ah misalnya. Bacaan yang 7, nggak usah. Ya sederhana saja. Dan jangan panjang-panjang kalau baca Quran jadi imam mah. Sedang kayak Ustaz Nurjain. Kepanjangan nanti jamaah kesel. Ya. Karena kita belum sampai pada derajat sabar ibadah. Kita kadang-kadang kurang sabar. Coba dah ada imam atau khotib yang agak panjang, di belakang udah gregetan. Gitu. Jadi kalau ada yang batuk nggak gatal. Khotib kepanjangan. Ya kan? Ya sederhana saja. Pendek. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memarahi sahabat yang sholatnya cepat, tapi dia memarahi yang sholatnya lama. Coba jadi imam baca 2 ayat, 2 ruku itu, atau Al-Baqarah 1 juz. Kasihan yang usianya udah tua, udah ya nanti juga gue udah mati dah. Kalau yang muda ya iya. Malahan kalau bapak-bapak, saudara-saudara pasti ingin yang cepat. Begitu ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kata dia, yes, ini imam gue depan nih. Kalau maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil dalam yakun. Mana ada acara. Aduh. Jadi memang belum sampai pada derajat sabar dalam ibadah. Padahal ibadah juga harus sabar. Kalau di hari Jumat
sambil batuk-batuk nggak gatal, bisa batal Jumatnya. Nanti sayang nggak menerima pahala Jumat. Baik, materi hari ini secara singkat saya sampaikan bahwa kata kuncinya nih, kata kuncinya judulnya adalah kalimat tauhid, dua kalimat thayyibah sebagai penolong diri. Kata kuncinya, orang yang beriman pasti berzikir. Orang yang beriman pasti berzikir. Mana mungkin orang yang tidak beriman berzikir, Pak? Nggak mungkin itu. Berzikir artinya ingat kepada Allah. Bukan sekedar mengucapkan lafaz-lafaz. Berzikir artinya ingat kepada Allah. Apa dalam bahasa Qur'annya? Dzakkarun. Quran itu ekor-ekor mad arid di sukunnya, ada yang menggunakan ta'kilun, tubsirun, ya, ada juga yang tadzakkarun, yarji'un. Apa bedanya? Kalau yang berkaitan dengan iman, akhir ayat biasanya diakhiri dengan kata yadzakkarun. Kalau berkaitan dengan iman. Kalau berkaitan dengan sikap manusia, sikap keimanan, diakhiri dengan kata-kata ta'kilun. Kalau berkaitan dengan alam, tadabur misalnya, kita melihat gunung, melihat apa kekuasaan Allah, diakhiri dengan tubsir. Tanzurun, melihat, penelitian itu sebenarnya. Tapi banyak kan kalau yang berkaitan dengan iman kepada Allah menggunakan kata tadzakkarun. Apakah kamu tidak ingat? Jadi orang yang beriman pasti dia berzikir. Orang yang berzikir pasti dia beriman. Kata kunci yang kedua, orang yang berakal, orang yang beragama. Orang yang maksiat dan ingkar tidak berakal, tidak memiliki akal. Bu, rumahnya ngantuk amat. Ini ada yang miring-miring rumahnya begitu tuh, keberatan ilmu apa? Bangunnya kemalaman kali ya? Lebih malam saya, Bu, saya jam 2:30 udah bangun. Karena takut Ustaz Nurjan nungguin, matanya lonjong. Dari 2:30 saya ke kantor dulu, baru ke sini, jadi lebih dulu saya. Nah, Ibu, mau nanya, saya mau nanya. Itu ada Ustazah Isna. Ibu-ibu kalau mau ke pasar bawa apa? Mata duitan. Duit kenceng banget, jawabnya duit. Apalagi selain duit? Apa? Keranjang. Duit sama keranjang doang, apalagi? Hah? Nah, bapak-bapak dah saya tanya deh. Kalau mau ke kantor, mau kerja, bawa HP. Pokoknya emang kita mau sekarang udah nggak boleh ketinggalan HP ya. Masya Allah. Tadi kan udah dikasih kata kunci, orang yang beragama, orang berakal. Jadi kalau mau ke pasar, pertama sebelum bawa duit, bawa keranjang, bawa motor, bawa akal. Sebab kalau akalnya nggak dibawa, motor hilang, keranjang hilang, duit hilang.
Orang yang nggak berakal wajib nggak menjalankan agama? Orang yang nggak berakal, gila misalnya, hilang akal gitu, wajib nggak sholat? Enggak. Makanya gampang kalau gitu, kalau nggak mau sholat, mau ngapain, nggak jalankan agama, hilangin akalnya. Ya kan? Jadi pertama, orang yang kalau datang ke masjid ke sini ya bawa akal dulu, akal dibawa. Karena anugerah pertama yang diberikan kepada manusia, ma yabtazu bihil hayawan, yang bisa membedakan manusia dengan hewan apa? Akalnya. Satu, manusia dikasih yang namanya wijdan, insting. Ya. Kalau bapak sudah tidak punya insting, ngelihat istri biasa aja kayak tembok. Mau dia mau pakai bedak, kayak enggak, kayak sama aja kayak tembok. Gak punya insting, gak punya naluri, gak punya hawa. Yang kedua, panca indera, diperkuat panca indera. Ibu kalau dirabah sama suami, berasa nggak? Geli katanya. Itu kan panca indera. Nah, kira-kira orang kalau udah dikasih kehidupan, dirabah nggak geli, digini-giniin nggak terasa, ini orang hidup apa udah mati? Panca indera. Yang ketiga, akal, dikasih akal. Yang keempat, apa? Yang penting juga, hidayah. Ini yang makhluk lain tidak punya. Dua ini, akal dan hidayah, makhluk lain tidak punya. Kecuali malaikat. Malaikat punya akal, punya hidayah, tapi dia kan kekurangannya ada apa? Tidak punya panca indera. Malaikat nggak punya nafsu. Malaikat nggak punya. Jadi cuma kalau dia disuruh tasbih, ya tasbih aja kerjanya. Kalau dia disuruh sujud, dia sujud aja kerjaannya. Tapi manusia diberikan kelengkapan. Nah, dia kalau sholatnya bagus, malaikat sholatnya hebat, sujudnya bagus, ya wajar. Kenapa wajar? Sama duit nggak hidup. Ya, sama perempuan cuek. Ya kalau kita kan sampai kalau sholat saja ibu-ibu tidak boleh mengeluarkan suara walaupun amin misalnya. Ibu berjamaah sama suami, begitu suami baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita sesama laki-laki ya amin gitu kan. Tapi perempuan kan enggak. Karena suaranya berbeda. Apalagi kalau lagi marah sama suaminya mah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Min jatuh. Lah suaminya jadi imam karena lagi sewot diminin begitu dia baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin lagi bahaya. Habis istrinya begitu aminnya. Seharusnya warsala alaihim ghairil ababil kan gitu. Karena istrinya sewot jadi warsala alaihim ghairil maghdubi, balik lagi tuh sholat. Apa yang pertama? Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Coba sama-sama. Itu kalimat tauhid pertama yang di dalam hati kita harus ada, di bibir kita harus ada, di kerongkongan mulut, di rangga mulut kita harus ada, Pak. Nggak boleh nggak?
Imam Nawawi Al-Bantani dalam Kasifatus Saja menyebutnya itu namanya kalimat ikhlas, kalimat tauhid atau kalimat ikhlas. Harus ada setiap kita, jangan sampai lupa itu. Malah kita berharap kalau Allah memanggil kita, kita sempat mengucapkan kata la ilaha illallah. Masya Allah. Itu jarang sekali. Mudah-mudahan aja ya. Kita nggak pernah tahu soalnya. Sekarang lagi sama-sama nungguin absen ini. Giliran ya saja. Cuma syukurnya Allah absennya nggak berdasarkan abjad. Waduh, kalau berdasarkan abjad Ahmad Jayadi duanya. Cuma nggak pakai abjad kan? Kadang-kadang S duluan, Z duluan. Dan nggak mesti muda, tua, bongkok atau tidak, yang namanya Allah panggil. Lagi sedang ganteng-gantengnya juga, kalau sedang cantik-cantiknya, udahan. Kalau udah peot mah Allah panggil. Saya punya ponakan Pak di Serpong, di Lengkong Gudang Timur, itu baru bikin undangan mau nikah. Allah panggil, ya mau nggak mau, pacarnya ditinggal. Padahal udah daftar ke KUA, mau nikah dia. Kata dia, Cing, nanti saya minta kalau sempat Cing jadi saksi pernikahan saya itu, atau nanti yang ngakadin karena anjing kepala KUA, anjing yang bikin apa, yang jadi penghulu. Ya itulah kamu. Tapi kita berharap pada akhir ayat nanti ada kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Masya Allah Pak, itu kita dambakan. Ada satu kisah di dalam satu hadis. Hadis ini terdapat dalam kitab Muhtarul Ahadis. Nomornya saya lupa, tapi kisahnya begini. Ada malaikat kalau mencabut nyawa seseorang, meriksa seluruh badannya. Ada satu hamba, seorang hamba diperiksa, tidak ada sedikit pun kebaikannya. Diperiksa hatinya, banyak kedengkiannya. Lah hati kadang-kadang mudah dengki, Bu. Makanya hindari kedengkian, mulut jaga. Kalau di kampung saya, ibu-ibu, saya dengerin pulang kondangan aja dapat dosa. Pulang kondangan dapat dosa. Di jalan berdua, teh. Tadi makan keredok enggak? Makan, tapi asam-asam dikit ya. Pulang kondangan bukan dapat pahala, seharusnya dapat pahala dia. Karena ngeritik itu, keredok orang dibilang asam-asam dikit. Padahal kondangannya cuma 20.000, Bu. 20.000 juga nggak apa-apa. Asal mulutnya dijaga, tidak ada kedengkian, dapat pahala. Ada lagi yang ngomongin hiburan. Lagi sih, tahu emang orang susah, segala nanggap dangdut. Itu mah pilihan orang, nggak usah diomongin. Mau nanggap atau terserah dia, karena kita nggak bisa bantuin. Benar? Ya kalau 20.000 bantuin apa? Bangku atau aja udah 150 sewanya. Jadi tetap kita harus menjaga mulut kita, hati kita, jangan sampai. Ini orang diperiksa nih waktu dia meninggal, banyak kedengkiannya, tidak ada sedikit pun kebaikannya. Diperiksa mulutnya Pak oleh malaikat, ada kalimat la ilaha illallah. Malaikat nggak sanggup memberikan keputusan. Dia lapor kepada Allah, akhirnya orang ini diampuni dosanya. Dia tidak mendapatkan siksa kubur. Masya Allah, karena modalnya cuma la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang kedua,
Sahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan Indonesia umum. Kalau Imam Nawawi menambahkan tiada Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Gitu yang benar. Tiada Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Tiada utusan yang wajib diikuti hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti syahadat menurut para alim ulama. Kalau terjemahan Indonesia ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Akhirnya cuma ngerjaan yang ngeliatin doang, nyaksiin doang, ngamalin enggak. Ya kan? Jangan jadi penyaksi, jangan jadi penonton. Kadang-kadang penonton lebih hebat daripada pemain. Ya kan? Pemain bola, masukin bola, nggak masuk. Goblok, tolong nggak masuk. Giliran dia main, mampus. Tuh manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Itu dibaca, itu juga bagian daripada kalimat yang memberikan kemudahan bagi manusia. Tadi Ustaz Jan tidak lupa di akhir doa membaca. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya. Ibu susah gitu. Motor baru gelisah, takut hilang. Bacain itu, Bu. 2000 kali dari habis isya dekat motor, nggak bakal hilang. Bukan bercanda, ini bener. Bener kan? Ini bercanda, dia nggak bercanda. Maksudnya tidak lupa. Yang dibiasakan oleh kita, Bapak apa yang dibiasakan? 3, istighfar. Alaikum bil istighfari. Ya. Kata Nabi, wallahi la astaghfirullah zada min mi'ata marrah. Demi Allah, aku seorang Rasul, kata Rasulullah, aku beristighfar satu hari lebih dari 100 kali. Kita baru istighfar 7 kali aja udah perhitungan. 100 kali Pak, minimal ya 20 subuh, 20 zuhur, 20 asar, 20 lagi maghrib, 20 lagi isya. 100 kan? Terus biasakan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Coba. Rabbal baraya. Itu. Daripada gelisah baca itu. Ibu-ibu yang gelisah, suami belum pulang dari perantauan, belum pulang dari Jakarta, dari mana, baca itu. Ini mah bukan baca selawat, bukan baca doa. Jangan tinggalkan aku. Ya. Nyanyian berbeda dengan doa. Boleh nyanyi nggak, Bu? Boleh kalau mau. Tapi jangan lebih dari Quran. Nyanyi juga kadang-kadang butuh juga kan. Seni kali gitu. Kalau bapak-bapak kan sering ada penyesalan. Bagaimana ku melupakanmu, sementara hatiku rindu.
Udah waktunya? Udah. Saya masih ada beberapa, nanti ada kalimat subhanallah, kalimat hauqala la haula wala quwata illa billah, tahlil, tahmid, tasbih itu bagian-bagian daripada kalimat thayyibah. Sementara kalau kalimat tauhidnya terfokus pada syahadat dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itulah yang menyelamatkan manusia, kalimat itulah yang menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal. Baik, karena memang ini waktunya tahu-tahu udah siang ya. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini Allah memberikan inayah dan barokah bagi kita semua. Diri kita dilindungi Allah, keluarga kita dilindungi Allah, masyarakat dan bangsa kita juga mendapatkan perlindungan dari Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sayyidatina ashabi Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, wa hamdan yufi ni'amahu yakafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma anzil rahmata ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa mujibas sayyi. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa ta'lamu uyubana fasturha wa ta'lamu hajatina waqdiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum quburatan min quburil nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu